Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina maulana Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bi dawami mulkillah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahil nabi wa sahbi wal ali. Dusturukum ya ahlal darak, dusturukum ya ahlal naubah, dusturukum ya ahlal hali wal aqad, amma ba'd. Yang kami hormati para ulama, para kiai, para asatid, nakhusu bidzikir pengurus Masjid An-Najah Kayu Tanjung Sari, dan ugi sedaya para tokoh masyarakat, para panitia, pejuang tangguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sedaya para jamaah pecinta dan perindu Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang semoga semua yang hadir di malam hari ini Allah berikan kepada kaula panjenengan sedaya umur yang panjang dalam ketaatan serta sehat walafiat, dan Allah kabulkan hajat kaula panjenengan sedaya, hajat dunia, hajat akhirat, amin ya rabbal alamin. Kita bersyukur Bapak Ibu, saat ini kita berada di bulan yang mulia, bulan Rabiul Awal, yang dikenal di Jawa dengan bulan Maulud, yang diambil dari kata maulud atau lebih tepatnya maulid, yang artinya adalah kelahiran, yaitu Maulidun Nabi, kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Muhammad dilahirkan di bulan Rabiul Awal di tanggal 12 di tahun Gajah, para hadirin. Yang begitu juga Nabi wafat di hari yang sama dengan hari lahirnya, di hari Senin, di tanggal 12 Rabiul Awal. Yang berbeda adalah tempat kelahiran dan tempat wafatnya. Nabi kita Muhammad dilahirkan di kota Mekah Al-Mukarramah, yang tidak jauh daripada tempat kelahiran Nabi itu dari Masjidil Haram dan dari tempat sa'i bagi jamaah umrah atau jamaah haji, yang semoga semua yang hadir di malam hari ini suatu hari nanti Allah takdirkan kaula panjenengan sedaya saged ziarah Makkah lan Madinah, menjalankan ibadah haji dan umrah dan ziarah Nabi insyaallah, amin ya rabbal alamin. Semenjak kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka di saat itu para hadirin, Allah Subhanahu wa taala telah memunculkan rahmat yang begitu indah, rahmat yang begitu besar bagi umat yang hidup sezaman dan setelah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga tidak ada satupun semenjak kelahiran Nabi sesuatu yang baik kecuali semuanya bersumber dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang dikatakan dalam Maulid Sibtud Duror yang tadi kita baca bersama-sama, bahwasanya ma min khuluqin fil bariyati mahmud, tidak ada akhlak yang terpuji di dalam kehidupan manusia illa wa huwa mutalaqan an zainil wujud, kecuali semuanya bersumber dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
kalau di payo kok wonten tiang muslim sing dermawan, ahli sedekah, ahli berbagi dengan tetangga, maka sumber kedermawanan itu adalah Nabi kita Muhammad SAW. Kalau di payo para hadirin wonten tiang sing akhlak niku apik, tidak pernah mengganggu tetangga, bahkan selalu menebarkan kebaikan kepada tetangga, maka sumbernya adalah Nabi kita Muhammad SAW. Nabi itu Bapak Ibu ngajarkan kepada kita sebagaimana tanda seorang yang beriman dan seorang muslim. Nabi katakan man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim yang sungguhnya niku adalah orang yang selamat dari lisan dan tangannya. Siapa itu orang lain? Orang yang jika berkumpul dengannya dia akan selamat dari lisan dan tangan, dari kezaliman dan dari cacian. Orang yang baik itu adalah ketika kaulah panjenengan kumpul dengan dia, dia tidak mencaci kita, dia tidak menghina kita, dia tidak memfitnah kita, dia juga tidak berbuat zalim kepada kita. Itulah muslim yang sungguhnya. Oleh karenanya para hadirin, muslim itu bukan hanya sekedar status. Makanya kita terkadang perlu belajar apa sih arti makna Islam. Agama Islam itu apa sih? Orang yang menganut agama tersebut disebut muslim. Dari fi'il aslama yuslimu islaman fahuwa muslimun. Islam itu para hadirin dimaknai oleh para ulama dengan makna tunduk. Jadi Islam itu artinya adalah tunduk. Tunduk kepada siapa? Tunduk dengan aturan Allah dan aturan Rasulullah SAW. Sehingga segala hal yang dilakukan oleh orang yang mengaku muslim, yang itu tidak setara dengan apa yang diajarkan Nabi, tidak selaras dengan apa yang diajarkan oleh Allah SWT, maka dia bukan muslim yang sesungguhnya. Walaupun tidak sampai ke derajat murtad, tapi keislamannya tidak diakui oleh Allah SWT. Lebih-lebih para hadirin jika dia menjadi orang yang bertingkat derajatnya sampai ke tingkatan iman, sehingga disebut mukmin. Yang semakin orang itu dikatakan beriman para hadirin, maka semakin dekat dia dengan Allah SWT. Dan tidak ada di muka bumi ini para hadirin satu pun manusia yang bisa masuk ke dalam surga kecuali dengan syarat iman. Nabi nanti dawuh dalam hadisnya, la tadkhulul jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Kalian tidak akan pernah bisa masuk surga sampai kalian beriman kepada Allah. Wala tu'minu, dan kalian tidak dianggap beriman oleh Allah SWT hatta tahabbu, sampai kalian itu saling mencintai satu dengan yang lainnya. Sehingga sebagian ulama ahli tasawuf Bapak Ibu memaknai Islam itu adalah agama cinta. Kita diajak untuk mencintai kepada siapa? Bukan hanya kepada manusia. Makanya coba kita lihat para hadirin di dalam hukum-hukum Islam, dilarang orang itu kencing di lubang. Dilarang orang itu kencing di lubang. Ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan nggak boleh kencing, dipaskan air kencingnya di lubang. Kenapa? Para hadirin, ini termasuk bentuk rahmatnya ajaran Nabi kita Muhammad. Karena ada sebagian makhluk lain itu yang tinggalnya di lubang. Nah, misal panjenengan lagi di tengah sawah. Nah, di tengah sawah kan boten enten jeding, gitu kan? Kecuali jenengan bangun dhewe. Ya kan nggak ada kamar mandi. Akhirnya panjenengan mau buang air kecil gimana? Para hadirin, yang pertama perhatikan. Dahulu di zaman para sahabat, para hadirin kalau mereka berjalan mau melaksanakan tijarah perdagangan atau mau berdakwah,
Nggak ada kamar mandi tengah jalan mboten enten. Mboten enten ceritane rest area zaman sahabat mboten enten. Nek sakniki panjenengan dari Tulungagung para hadirin mau ke Jakarta kok kepingin buang air kecil saged mandek ning rest area. Gitu mboten? Pokok aja mandek ning masjid. Kadang wis kebelut mandeknya ning masjid. Nah gimana hukumnya lek ning masjid? Kalau mau nggak mau pun boten kiat, wis boten saged dimpet malih para hadirin. Yang ada masjid, di dalam masjid itu ada di halaman masjid ada kamar mandinya yang disiapkan hanya untuk masjid, berarti panjenengan lek melebet datang kamar mandi masjid hanya sekedar untuk buang air kecil saja, kok panjenengan keluar nggak boleh, hukumnya haram para hadirin. Nah terus kudune piye kan pun boten kiat niki. Caranya gampang sebenarnya. Kadang jenengan niku lek teng pom bensin para hadirin nggih. Buang air kecil di pom bensin itu bayar mboten biasanya. Enak sing bayar nggih. Gitu mboten? Lah sekarang para hadirin, panjenengan masuk ke masjid, kamar mandinya masjid itu niatnya karena apa? Sudah kebelet, gak kuat, kemudian mau gak mau daripada nanti najis semuanya, panjenengan masuk kamar mandi yang dimiliki oleh masjid, panjenengan keluar, panjenengan infak ke masjid niku minimal. Lek saged kok ternyata infak boten betul harta kalau gak bawa duit, gimana? Gampang, wudu. Jenengan wudu para hadirin. Intinya nopo? Kamar mandi masjid ini kan disediakan damel ibadah tiang-tiang ingkang mlebet dateng masjid. Berarti kalau kita masuk kamar mandi masjid, ya jangan lupa kita ibadah. Nah ibadahnya apa? Keluar dari masjid infak, masukkan ke kota infak masjid, atau panjenengan wudu salat tahiyat masjid 2 rakaat parmata jenengan medal, atau minimal panjenengan gunakan untuk berwudu, panjenengan gunakan untuk berwudu, intinya ibadah. Nah niki para hadirin di zaman sahabat ya ngoten, kalau mereka bepergian itu nggak ada kamar mandi tengah gurun pasir mboten enten. Nah sehingga mereka gimana caranya? Mereka gali lubang, sembunyi di tempat yang jauh yang tidak dilewati oleh orang. Nah kenapa dalam syariat kencing di dalam lubang itu termasuk yang dilarang para hadirin? Karena terkadang di lubang-lubang itu ada makhluk lain yang hidup, entah itu binatang atau bahkan jin. Masuk jin melbu bolongan cilik, ya kan bisa jadi. Jin itu para hadirin wujudnya nggak sama seperti kita gitu. Jin itu wujudnya nggak sama seperti kita. Makanya sampai dalam syariat niku diajari, lek jenengan kok ketemu ular masuk rumah para hadirin, ulo kok ning jerone omah, itu jangan langsung dibunuh. Jangan langsung dibunuh. Khawatir apa? Khawatir kalau itu adalah jin. Nah terus lek baca ngelawan lah, beda mari lek ngelawan gitu. Kalau ular itu mau melawan, kita menjaga diri supaya tidak sampai kena bisanya digigit ular, kemudian kok ternyata kita pukul sampai akhirnya mati ularnya, itu beda lagi ceritanya. Itu kita menjaga diri dari keburukan, membela diri, itu diperbolehkan. Tapi kalau nggak ada apa-apa para hadirin, dikhawatirkan itu jelmaan jin. Nah, maka ini termasuk akhlak yang diajarkan Nabi. Jadi Nabi itu Bapak Ibu rahmatnya bukan hanya kepada manusia. Makanya termasuk mukjizatnya Nabi niku adalah mukjizat yang juga pernah Allah berikan kepada Nabi Allah Sulaiman, bisa berbincang dan berbicara dengan binatang. Satu kali Nabi berjalan di tengah gurun pasir, Bapak Ibu, ada rusa, semrap rusa gitu. Rusa ini apa orang Jawa? Kijang gitu. Tapi sanes kijang Innova. Kijang binatang sing tanduke melengkung-melengkung biasanya itu. Nah, ini para hadirin, ada rusa yang terjerat di tengah gurun pasir. Rusa itu minta tolong sama Nabi. Nabi paham bahasa binatang. Nabi menjelaskan dalam hadisnya, rusa itu berkata, wahai Nabi, wahai Rasulullah, tolong lepaskan saya. Saya kepingin pulang untuk memberikan makan dan menyusui anak-anak saya, kata rusa itu. Kemudian Nabi berkata,
Ini jerat adalah milik orang yang sengaja dipasang untuk memang mencari binatang yang berlalu lalang di gurun pasir ini, dan ternyata kamu yang kena. Dan di dalam Islam diperbolehkan itu, ibarat panjenengan berburu kan boleh. Nah, kalau saya lepaskan berarti saya telah melepaskan jeratnya orang lain. Orang lain itu memang niat berburu, kok malah saya lepaskan. Nah, kemudian rusa itu berkata, ya sudah kalau begitu wahai Rasul, nanti kalau yang punya umpan ini, yang punya jeratan ini, tali ini datang, tolong wahai Rasul sampaikan kepadanya untuk saya dilepas sebentar. Saya mau pergi ke tempat anak saya, mau menyusui mereka, kemudian kalau mereka sudah kenyang, saya akan kembali lagi ke sini. Akhirnya Nabi yang rahmat para hadirin, Nabi katakan baiklah, nunggu Nabi Muhammad ini. Duduk Nabi Muhammad di sebelah rusa yang sedang terikat oleh jeratan tali yang dipasang oleh orang lain tadi. Tidak lama datang orang menghampiri jeratan itu. Ternyata orang Yahudi, orang kafir, yang dia sempat mencurigai jangan-jangan Nabi Muhammad mau mengambil hewan hasil jeratannya. Kemudian ditanya, ya Muhammad, ngapain kamu di sini? Kemudian Nabi Muhammad berkata, saya tadi cuma lewat di sini. Kemudian rusa ini meminta tolong kepada saya untuk kau lepas sebentar saja. Dia mau menyusui anak-anaknya. Nanti dia akan kembali lagi ke sini. Ketawa itu orang Yahudi. Diguyu. Ibaratnya jenengan kok napa masang jerat ngoten nggih. Masang jerat napa burung napa ayam hutan misalnya. Kemudian ada orang bilang, Pak, niki jenengan colerien Pak ben maringi daharan datang anake ngoten. Makin balik piyambak. Kira-kira percaya mboten jenengan? Nah, ini yang ngomong Nabi pasti benar, nggak mungkin Nabi berbohong itu. Tapi namanya orang kafir nggak beriman sama Nabi, dia nggak percaya. Di mana ada binatang itu sok balik dewi wahai Muhammad. Kalau dilepas ya sudah dia pergi. Akhirnya Nabi Muhammad memberikan jaminan. Ya sudah kalau gitu supaya kamu percaya, saya jadi jaminannya, kata Nabi Muhammad. Nah, lepaskan rusa ini. Kalau ternyata rusa ini tidak kembali, terserah kamu mau berbuat apa kepada saya, kata Nabi. Coba saking sayangnya Nabi kepada makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa? Tali ikatan rusa tadi dilepas oleh orang Yahudi itu, kemudian diikatkan di tangan dan kakinya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya apa? Supaya ini menjadi bukti kalau Nabi benar-benar menjadi jaminan. Gak percaya orang kafir itu. Pergilah rusa itu, para hadirin, terburu-buru sampai di tempatnya. Ini hadis ini yang menjelaskan Nabi Muhammad. Sampai di tempatnya nggak lama rusa itu balik. Kata Nabi Muhammad, lu kok sudah balik? Apakah kamu sudah menyusui anakmu? Tidak jadi ya Rasulullah. Loh, kenapa kok nggak jadi? Kata Rasulullah, kenapa kok nggak jadi? Karena anak-anak saya melihat saya terburu-buru, dia tanya, anak-anak saya tanya, ya Rasul, ibu ini kenapa kok buru-buru? Iya, karena saya ini tadi terjerat jaring daripada orang Yahudi. Saya datang mau menyusui kalian, dan ternyata sekarang Rasulullah itu menjadi jaminan saya. Kata anak-anak rusa itu, ya wahai ibuku, kembalilah. Lebih baik kami lapar daripada Rasulullah diikat di sana. Akhirnya Rasulullah kami kembali ke sini. Nah, si Yahudi tadi melongo, gitu kan? Loh, kok iso balik tenani? Kok bisa kembali beneran ini rusa gitu. Gara-gara apa yang dikatakan Nabi itu benar, para hadirin, maka Yahudi tadi sebab rahmatnya Nabi kepada rusa, kepada binatang, Yahudi tadi masuk Islam akhirnya. Nah, coba lihat, ini akhlaknya Nabi kita Muhammad SAW. Sehingga Nabi Muhammad itu Bapak Ibu ngajari kedamaian, ngajari ketentraman. Tidak ada ceritanya Nabi itu ngajari umatnya untuk caci maki, nggak ada. Mboten enten ceritanya Nabi niku ngajari kita untuk membenci orang lain, tuh nggak ada. Sehingga aneh kalau ada orang ngaku muslim, ngaku umatnya Nabi, tapi ternyata dia menebarkan kebencian, tapi dia mengajak kita untuk benci kepada kelompok A, kelompok B.
Ini ajaran siapa? Kalau dia katakan ini ajaran Nabi Muhammad, kapan pernah ngajari kita untuk membenci itu? Gak ada para hadirin. Sehingga Nabi niku nate dawuh dalam hadisnya, ahli swarga niku namung 3 para hadirin. Nah, niki saged dados angen-angen kaula panjenengan, kira-kira dari 3 ini kita masuk yang mana nih? Kalau ternyata dari 3 ini nggak ada, berarti jangan-jangan kita nggak layak untuk masuk surga. Naudzubillah summa naudzubillah. Kata Nabi Muhammad, wa ahlul jannati salasatun. Ahli surga itu ada 3. Yang pertama, du sultanin muksitun mutasaddiqun. Isinya surga itu akan diisi oleh du sultan, orang yang memiliki jabatan, pejabat. Muksitun yang adil, mutasaddiqun yang dermawan kepada rakyatnya. Nah, niki sing dados pejabat sing adil karo rakyat. Yang jadi pejabat sing dermawan karo rakyat. Jangan rakyatnya susah, pejabatnya seneng. Rakyatnya cari sesuap nasi, banting tulang, panas dilawan, hujan tetap berjalan para hadirin, tapi ternyata kok pejabatnya tidak mau peduli dengan rakyat. Maka pejabat yang seperti itu tidak akan pernah masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini juga nasihat cinta, nasihat indah, bukan dari saya, dari Nabi. Ayo ini para pejabat-pejabat, terutama saat ini keadaan yang begitu luar biasa para hadirin, hancur-hancuran di mana-mana hancur. Ini semoga tolong aku ngaman nih. Saya itu nggak anti dengan demo, karena demo itu salah satu bentuk demokrasi. Salah satu bentuk cara rakyat menyampaikan aspirasinya, menyampaikan kritik sarannya kepada pemerintah. Tapi kalau sudah masuk ke ranah ngerusak, kemudian membakar, membunuh, menyakiti, mendolimi, apalagi penjarahan, ngambil barang orang lain, ini sudah lagi tidak di jalan yang benar nih para hadirin. Nah, sehingga hati-hati, jangan sampai kemudian kok kita membenarkan, wah bene wong piyambak ini mangan duit rakyat, ya wis tak ambil saja barang-barangnya. Loh iya lek duit rakyat sing didamel tumbas barang niku. Lek ternyata duitnya dhewe. Tapi dia ini kan pejabat sing bayar ya rakyat. Nah, tapi kalau dia punya usaha lain, kan kita nggak tahu. Makanya itu disebut dengan subhat para hadirin. Disebut dengan subhat. Tapi caranya itu sudah jelas salah itu. Sudah jelas salah. Perbuatan barangnya panjenengan ambil jenengan jual, didamel tumbas beras. Itu barang haram. Dijual untuk beli makanan. Itu sama dengan jenengan ngasih makan putra-putrinya dengan makanan yang haram. Niku sami kalian kaula panjenengan matur teng putra-putri kaula panjenengan di keluarga, wahai istriku, niki yuk kita makan nasi ini. Ben mangke sarang-sarang mlebu neraka. Karena Nabi sudah katakan, ini bukan saya yang ngomong ini. Bukan saya yang ngomong. Nabi katakan semua daging yang tumbuh dari makanan yang haram itu tempatnya neraka. Nah, ini juga nasihat buat pemerintah, ayo didengar nih rakyatnya. Sebenarnya gampang Bapak Ibu. Lihat dipikir-pikir kok gampang. Ini kan ribut gara-gara tidak mau didengar, gara-gara gak diberikan waktu untuk bisa dialog bersama, akhirnya ribut. Nah, didukung lagi dengan oknum-oknum yang mempersulit atau malah memperumit keadaan, malah ngece. Akhirnya tambah gak karuan para hadirin. Makanya ini saya rasa apa yang kemarin disampaikan oleh rakyat pun juga sudah dijawab oleh Presiden kita, Bapak Prabowo. Sehingga pun boten usah ribut-ribut. Kira-kira jenengan iki tiyang Tanjung seneng ribut napa seneng damai kira-kira? Orang yang cerdas seneng damai. Gitu, boleh kalau mau menyampaikan aspirasi kepada pemerintah boleh. Tapi jangan sampai terprovokasi. Jangan sampai bikin kerusakan. Eman-eman para hadirin. Masalah ini bangunan dibakar, tong Kediri dek wingi, luar biasa, habis itu. Saat derenge dibakar, sing lucu malih saat derenge dibakar, diberseni, TV ini dipendet, komputernya dipendet. Ini niat
niat demo apa niat maling nih, gitu kan? Nah, sudah nggak benar nih, sudah harus diluruskan ini. Nah, sehingga hati-hati. Makanya sebagian para ulama juga bahkan PBNU sudah bersuara kalau jangan ikut-ikut karena khawatir ini ditunggangi. Karena kalau demo yang sebenarnya nggak gitu, demo juga nggak gitu. Kalau polisi melawan juga nasihat apa namanya, indah cinta untuk para Polri ya, yang ada di negara kita Indonesia. Ini sama-sama rakyatnya, sama-sama orang Indonesianya. Ayo yang adem, bisa kok. Dan terbukti giliran TNI yang menghadang adem, nggak ada keributan bisa. Sehingga jangan sampai ada keributan kebencian. Nabi Muhammad yang ngajari itu. Nah, sehingga monggo ini para pejabat-pejabat, ayo menjadi orang yang bisa menenangkan masyarakat, menjadi orang yang bisa menggembirakan rakyat, karena itu menjadi salah satu kuncinya surga. Yang kedua, kata Nabi Muhammad tadi, pertama, ahli surga itu pejabat yang muksid, yang adil, dan yang dermawan, peduli dengan rakyat. Yang kedua adalah, kata Nabi Muhammad, rajulun rahimun raqiqul qalbi likulli dzi qurba wa muslim. Ahli surga itu adalah orang yang punya hati rahmat, punya hati sayang, cinta kepada setiap orang yang dekat dengannya dan juga kepada setiap orang muslim. Itu ahli surga. Jadi nggak ada fulan bin fulan hobinya caci maki, hobinya melaknat orang, hobinya ngerasani tiang lintu, ngerasani tanggi. Menjadi ahli surga nggak mungkin itu. Gak ada ceritanya orang yang suka mencaci maki ahli surga, gak ada. Nah, sehingga ayo kita jaga ini. Jangan sampai kita ternyata menjadi orang yang gemar caci maki. Nabi Muhammad itu, para hadirin, dimusuhi banyak orang, tapi Nabi juga gak ngajari kita untuk caci maki. Oh, tapi piyambake garai, Ustaz. Piyambake sing mulai. Lho nggih, karena kaulo panjenengan iki Bapak Ibu hidup di dunia. Coba panjenengan sing tiang Tanjung, tiang Payu kok gadah tanggi sing senengane maidu, gadah tanggi sing senengane ngerasani, senengane iri karo jenengan, sing senengannya mencaci maki, kemudian panjenengan putuskan pindah. Wis aku ndak betah ning Payu, tak pindah ae. Jenengan pindah turun ke sana, ke Sembon. Lah kira-kira napa teng Sembon iki mboten enten tiyang sing caci maki? Sami para hadirin iki dunia ini. Selagi kita di dunia, kita gak akan bisa menghindari cacian orang. Itu gak akan bisa. Makanya target hidup itu jangan mencari penilaian orang. Ojo jenengan niku kepengin sedaya tiang Payu niku demen kali panjenengan, gak akan pernah tercapai itu. Kata para ulama, ridhon nas ghayatun la tudrak. Mencari ridhonya manusia itu adalah satu tujuan yang tidak akan pernah bisa tercapai. Mencari cintanya semua orang gak akan pernah tercapai itu. Dan terus biasa nih tentang dunia ini pasti ada yang baik, ada yang gak baik, ada yang suka memuji, ada yang suka mencaci, itu pasti. Nah, cuman yang jadi masalah itu bagaimana kita menanggapi. Kalau kita menanggapi orang yang suka mencaci maki kita, itu sama dengan halnya kita tidak beriman. Kita merusak daripada keistimewaan diri kita sendiri, dan bahkan kita telah mengorbankan kebahagiaan kita. Makanya para hadirin, ba'dul ulama, sebagian ulama niku nate dawuh, ahadu asbabi adami sa'adatika fid dunya. Salah satu sebab seseorang niku mboten saged bahagia di dunia adalah ketika dia selalu memikirkan dan mendengarkan daripada setiap ucapan orang yang mencacinya. Tiang sing mencaci, orang yang menghinanya dijadikan beban sama dia, dipikiri. Akhirnya apa? Dia nggak akan pernah bahagia. Jangankan kita, Bapak Ibu, niki Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu nggak punya dosa. Nabi Muhammad itu, Bapak Ibu, orang yang akhlaknya sempurna, yang muji langsung Gusti Allah, wa innaka la ala khuluqin azim, dan sungguh engkau wahai Muhammad ada di atas akhlak yang begitu agung. Yang muji Allah, yang muji bukan tetangganya, bukan sahabatnya, yang muji langsung Allah yang menciptakan.
Niku sampai detik ini Nabi Muhammad masih dicaci maki para hadirin. Coba jenengan tinggal ini. Ada dialog lintas agama. Agama Islam dengan agama selain Islam berdialog tentang masalah ketuhanan misalnya. Kadang mereka mencaci Nabi kita Muhammad. Orang-orang kafir itu mencaci Nabi kita Muhammad. Dan tidak jarang juga mereka mencaci Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Coba kita bayangkan, Allah saja ini Tuhan yang menciptakan kaula panjenengan Bapak Ibu, yang menciptakan seluruh manusia, gak selamat dari lisannya dari lisannya makhluknya sendiri. Lah apalagi kita. Kenapa ini dunia ini? Ini dunia. Nah, sehingga para hadirin, kalau ada orang mencaci maki kita ayo menjadi orang yang bukan membalasnya dengan keburukan, tapi membalasnya dengan kebaikan. Kalau kita nggak bisa balas dengan kebaikan, diam. Derek tahu Imam Syafi'i, yukhatibni safihu bikulli kubhin fa akrahu an akuna lahu mujiba. Orang-orang mencaciku, menghinaku dengan segala macam cacian dan fitnah, dan aku tidak mau untuk menjadi orang yang menjawab daripada caciannya. Dari Imam Syafi'i, imam madhab kita para hadirin. Nah, itu termasuk salah satu daripada akhlak yang diajarkan Nabi. Jadi nggak ada orang yang suka mencaci kok senengane iri, senengane menghina, senengane ngerasani, tebar fitnah, kemudian masuk surga, nggak ada. Walaupun pakaiannya sudah seperti layaknya Nabi para hadirin. Niki sing matur sanes kula nih, ini Nabi. Cuman saya menerjemahkan saja, menjelaskan. Nabi pernah mengatakan dalam hadisnya, abghadul ibad ilallah, paling dibencinya seorang hamba oleh Allah Subhanahu wa taala adalah man kana saubuhu khairan min amalih, orang yang pakaiannya lebih baik daripada amalnya. Pakaiannya api, antakuna, kata Nabi Muhammad, antakuna siyabuhu siyabal anbiya wa amaluhu amalal jabbarin. Pakaiannya seperti pakaiannya para nabi, tapi amalnya seperti amalnya jabbarin, orang-orang yang zalim. Jadi pakai imamah, pakai surban, pakai gamis, tapi mengajak umat untuk mencaci maki, mengajak umat untuk membenci kelompok A, kelompok B, mengajak umat untuk menghina. Maka kata Nabi Muhammad, abghadul ibad, walaupun pakaiannya seperti Nabi, tapi kalau ngajak kita untuk mencaci maki, maka para hadirin, itu adalah bukan hamba yang dicintai oleh Allah, tapi justru hamba yang paling dibenci oleh Allah. Makanya kalau sering berkata kepada teman-teman yang hadir di majelis, termasuk di sekarang, saya katakan kepada panjenengan, pokoknya Bapak Ibu, lek jenengan ningali kula kok ceramah mencaci maki orang lain pun, jenengan boten usah hadir majelis ini. Tinggalkan, berarti saya sudah keluar dari jalurnya Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi gak ngajari caci maki, Nabi gak ngajari melaknat orang, tuh gak ngajari. Melaknat orang kafir aja gak boleh, apalagi melaknat kaum muslimin. Nah, jadi ahli surga yang kedua, orang yang tidak ada kebencian, orang yang tidak pernah menyakiti kaum muslimin. Yang terakhir para hadirin, wa fakirun afifun muta'affifun du'iyan. Ahli surga itu adalah orang yang fakir atau orang yang dalam keadaan sulit, tapi dia masih menjaga kehormatan keluarganya, masih menjaga kehormatan keluarganya. Seperti apa? Misal tidak mencuri, walaupun fakir tapi gak mencuri, gak mau mencuri, gak mau yang haram. Sing repot iki para hadirin, Nabi nate dawuh, kadal fakru an yakuna kufran, terkadang kefakiran itu bisa menjadikan seorang itu keluar dari iman, kafir. Sebagian ulama mengatakan maksudnya kafir di situ adalah kufur nikmat. Gara-gara dia nggak punya, akhirnya sambat terus uripe. Ada yang mengatakan kafir karena dia itu melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga hati-hati para hadirin. Pokok lek kepepet jangan sampai melakukan yang haram. Itu diingat-ingat. Walaupun kepepet jangan sampai melakukan yang haram. Jangan sampai kok nyolong, ngambil harta waris saudaranya, jangan para hadirin.
merebut napa niku harta orang lain, mengambil secara paksa, menipu. Jangankan kita ngambil harta orang lain, para hadirin. Nabi nanti dawuh ketika Nabi masuk pasar, ada penjual kurma, Bapak Ibu, yang bagian luar niki kurma sing api-api, yang di dalam kurma sing wis garing, kurma rusak. Nabi masuk pasar, Nabi masukkan tangannya di dalam tumpukan kurma itu, kemudian Nabi keluarkan yang bagian dalam, dan Nabi bertanya, kenapa yang dalam kok kering, yang luar kok bagus-bagus? Kata pedagang itu, ya Rasulullah, lek sing elek-elek ditaruh di atas, mangke mboten enten sing tumbas ya Rasulullah. Tapi lek ngeten iki kan mangke wonten tiyang tumbas, oh kurma sekilo. Mangke kan saged kula campur sehingga kurma yang jelek bisa laku. Apa jawaban Nabi Muhammad? Man ghassana falaysa minna. Yang menipu bukan dari golonganku. Yang menipu bukan dari golonganku. Terus lek dagang niku lek barange elek nggih jenengan matur. Lek wonten cirine nggih jenengan matur, ngapunten Pak niki sarunge wonten bolonge kedhi. Lek jenengan ngersane nggih monggo, mboten nggih napa-napa, tapi kula kirangi mangke hargane. Kula diskon. Itu halal. Pedagang yang ahli surga ya seperti itu, jujur para hadirin. Fakir dia butuh pembeli, tapi dia tetap menjaga kehormatan keluarganya. Dengan apa? Tidak menipu para hadirin. Nah ini 3 golongan ahli surga. Nah, kira-kira lek sing pertama kados kok mboten. Nggih. Awake dhewe sanes pejabat kok. Nggih mboten. Bukan pejabat. Yang kedua, nah ini ayo kita cari yang kedua ini para hadirin. Walaupun kita dicaci maki pun mboten usah dibalas. Mboten usah dibalas. Tidak Imam Syafi'i niku, orang itu mencaci maki kita Bapak Ibu itu karena 2. Orang itu mencaci maki kita karena 2. Sing pertama karena dia tidak mampu menjadi seperti kita. Tidak mampu menjadi seperti kita, merasa tersaingi. Yang kedua, atau dia iri kepada kita. Dan dua-duanya ini para hadirin, kalau kita balas berarti kita sama, memiliki sifat seperti mereka. Oh, karena dia mengganggu kita, karena merasa tersaingi. Kalau kita balas berarti kan kita ini memang takut juga kalah saingan berarti. Yang itu nggak ada di dalam Islam para hadirin. Apalagi kalau urusannya untuk kebaikan, untuk urusan agama. Ayo wonten sing jauh tapi niki caci maki terus Ustaz. Nanti kalau caci maki jenengan terus pripun lek jamaah jenengan entek gitu. Pripun lek majelis atau sepi. Saya jawab, majelisan itu nggak boleh kita kok cari jamaah, nggak boleh para hadirin. Lek kabeh kiai ustaz majelisan kok cari jamaah para hadirin, make mesakne sing teng gunung-gunung niku para hadirin, itu kadang mereka mau ngaji kalau didatangi satu-satu. Seakan-akan kita mau nasihati tiangi kata, kalau orangnya nggak banyak nggak mau nasihati. Nggak ada, ulama seperti itu nggak ada. Sayyidina Ali nanti dawuh ketika dikirim, ya Ali, kamu saya kirim dakwah di Yaman. Dawuh Nabi. Kata Sayyidina Ali, no, ya Rasulullah, maka teng Yaman niku napa kula nggih saged ditampi kali masyarakat. Apa jawaban Nabi Muhammad? La an yahdiyaka rajulan, la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurun ni'am. Wahai Ali, kamu menjadi wasilah satu orang dapat hidayah dari Allah niku pun cekap. Itu sudah cukup, nggak perlu harus orang banyak yang dapat hidayah dengan dakwahmu, nggak perlu. Satu aja itu lebih baik daripada dunia seisinya, lebih baik daripada onta merah. Onta merah itu kendaraan yang paling mahal di zamannya Nabi. Nah, sehingga para hadirin, orang-orang yang mencaci maki kita nggak perlu diladeni. Anggaplah mereka itu dalam keadaan tersesat, dalam keadaan yang tidak sadar. Maka bahasa mudahnya sering kami sampaikan kayak guyonan kalian rencang-rencang itu, orang yang mencaci dia tuh nggak sadar. Di antara orang yang nggak sadar itu para hadirin termasuk adalah orang gila. Orang gila itu nggak sadar, gitu kan? Nggak sadar, makanya dibilang gangguan jiwa, jiwa karena nggak sadar. Coba lek wonten wong gendeng kok nyaci maki awake dhewe, kira-kira awake dhewe balas mboten?
Awakmu elek. Elek pelit sisan. Tapi yang ngomong orang gila. Kalau panjenengan sauti napa mboten? Dijawab napa mboten? Lek kira-kira lek kalau panjenengan jawab berarti napa? Podo gendenge, gitu kan? Ya segitu aja. Kalau ada orang mencaci kita, dia itu lagi salah. Loh kok kita jawab dengan cacian berarti sama-sama salah. Gitu. Sama-sama salah. Ini ajaran Nabi kita Muhammad. Maka semoga Allah jadikan kita selalu dalam keadaan damai, tentram, tidak ada caci maki dalam kehidupan kita. Insya Allah, amin. Ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam bishawab. Ini waktu pertanyaan kita jawab singkat karena waktunya sudah malam para hadirin. Yang pertama, sholat dikatakan khusyuk itu yang bagaimana? Soalnya pas jamaah saat imam bacaannya panjang, pikirannya malah kemana-mana. Di dalam Islam itu para hadirin, mungkin lek panjenengan kelingan waktu kecil, pas alit kita ngaji wonten sing namine arkanul iman, nggih. Rukun iman. Rukun iman itu wonten pinten? 10. Rukun iman dini nggih. Ada 6. Wa arkanul Islam. Ada rukun Islam. Rukun Islam ada berapa? Ada 5. Wonten iman, Islam lan ihsan. Nah, niki mungkin para hadirin kita ingatkan kembali. Ma ma'nal ihsan? Ihsan itu artinya adalah anta'budallah ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yarah. Yaitu kita beribadah seakan-akan kita sedang melihat Allah. Kita beribadah seakan-akan kita sedang melihat Allah. Ini kira-kira kalau seandainya kita menghadirkan makna ihsan dalam hati kita, beribadah, sholat, kita membayangkan Allah niki wonten ngajenge awake dhewe. Kita seakan-akan melihat Allah Subhanahu wa taala. HP-ne muni kira-kira saged ngelirik napa mboten? Niki awake dhewe bayangnya Allah niki tengah ngajenge awake dhewe niki. HP-ne muni tengah-tengah. Muni enten telepon. Kira-kira jenengan lirik napa mboten? Niki wonten apa satu perbandingan supaya kita bisa lebih memahami. Di Korea kalau nggak salah niku, wonten presiden sing dikenal dengan ketegasannya. Dikenal dengan ketegasannya dan dia punya bahasa mudahnya dia punya menteri, para hadirin. Dia punya menteri yang menjadi orang kepercayaannya kemana-mana selalu mendampingi presiden ini. Suatu hari menterinya itu lagi rapat, nah, ibarat kata lagi rapat kados teng DPR ngaten. Lah menteri ini ketiduran. Ketiduran. Langsung dicopot, dipecat para hadirin lan bar ngoten dihukum mati. Gara-gara ketiduran. Nah, sekarang kira-kira niki setelah kejadian itu pejabat sing liyane lek rapat saged tilem napa mboten kira? Saged tilem napa mboten kira? Kesirep ngeten langsung dipecat dan dihukum mati. Pejabatnya langsung nggak ada yang berani tidur para hadirin. Jadi lek ibarat kata kalau mau rapat sama presidennya lek iso ngombe kopi ini sak kilo, nggih. Pendak ngantuk. Kenapa? Taruhannya nyawa. Taruhannya nyawa. Kenapa? Takut kepada presidennya. Ini presiden manusia, para hadirin. Dan ini kita di hadapannya Allah Subhanahu wa taala. Sakit kita bayangkan kalau Allah di hadapan kita salat seperti apa. Nah, itu yang perlu dihadirkan. Itu target khusyuk itu seperti itu. Tapi prakteknya kan susah. Gitu kan? Praktek khusyuk niku susah. Makanya napa kalau ada sing ngusul Ustaz bikin pelatihan salat khusyuk. Sing latih sinten? Jenengan. Kalau salat khusyuk sora kok. Nah, karena repot itu. Pelatihan salat khusyuk itu saya rasa kok enggak masuk akal gitu. Apa yang melatih sudah super khusyuk sehingga bisa melatih. Nah, berarti kalau dia katakan, "Oh, nggih, kula niku super khusyuk." Ujub berarti. Berarti kepengen dipuji berarti. Nah, ini
Ini para hadirin, khusyuk itu minnah minallah. Khusyuk itu anugerah dari Allah. Yang kita diperintahkan untuk menjemput anugerah itu. Nah, caranya pripun? Yang pertama dengan ikhtiar. Sama seperti rezeki ini loh. Dengan ikhtiar, dengan apa menjemput rezekinya itu dengan bekerja. Sama, khusyuk kita itu karena anugerahnya Allah, kita jemput dengan ikhtiar. Ikhtiarnya gimana? Dengan berbagai cara yang kiranya panjenengan cocok, yang dengan cara itu panjenengan sakit ingat Gusti Allah. Wayahe salat kok kelingan Gusti Allah. Kalau kemudian di tengah-tengah panjenengan napa berpaling, para hadirin, ibarat mobil niku menggok, nah, jenengan ndang balik. Kalau jenengan para hadirin mau ke Sembon, jenengan mau ke Sembon sampai di pertigaan Gedangan niku kok jenengan ngiri, nah, berarti tembus ya Sendang lagi, gitu kan? Tujuan jenengan kan ke Sembon, sampai di Pasar Dono jenengan sadar, loh, aku lak badhe ning Sembon to, kok tembusnya Pasar Dono. Kira-kira jenengan lanjut minggah malih napa puter balik kira-kira? Nah, puter balik. Nah, sama orang sholat juga ngoten para hadirin. Kalau kita kok di tengah-tengah sholat kok tiba-tiba muncul ketok ani adem-adem mangan bakso enak ini, wis ndang balik kata. Astagfirullah, langsung balik lagi toh, pikirannya fokus ke sholat. Terus ini juga ada yang mengatakan kadang imamnya bacaannya panjang. Nah, ini juga pernah Nabi ajari, kalau menjadi imam para hadirin, bacaannya niku jangan pakai surat-surat yang panjang supaya mboten dados fitnah. Riyen wonten setunggal sahabat namine Sayyidina Mu'adz bin Jabal niku ngimami para sahabat liyane yang dibaca surat-surat panjang. Bibar sholat ditegur sama Rasul, ya Mu'adz, aturidu an takuna fattanan. Wahai Mu'adz, apakah kamu ini kepingin jadi orang yang menebarkan fitnah? Kalau kamu jadi imam wahai Mu'adz, bacalah sabbihisma rabbikal a'la. Kata Nabi. Nah, ini sudah di masalah. Sabbihisma rabbikal a'la ini lek kagem awake dhewe wis surat panjang, gitu kan? Lek versine Nabi sabbihisma rabbikal a'la surat pendek. Wasamsi wa duhaha, kata Nabi Muhammad, wal laili idza yaghsa. Itu kata Nabi, bacalah surat-surat yang pendek-pendek versinya Nabi. Nah, kenapa? Supaya apa? Supaya tidak jadi fitnah, kata Nabi Muhammad. Fa inna fihi musaghir, karena di belakangmu itu yang jadi makmum ada anak-anak kecil. Lek diajak surat sing di salat sing surate panjang-panjang gak betah. Wa inna fihimul kabir, ada di antara mereka sing pun sepuh, sering keju, gitu kan? Sering asam urat. Lek ngadeg suwe-suwe, wahai Mu'adz, mesakne kasihan. Wa inna fihim dzal hajah, ada di antara mereka yang punya hajat. Ada yang dikejar jadwal kerja, makanya lek terlambat dikurangi gajinya. Ada yang karena lapar, hajat lah, lapar, akhirnya sing dieling-eling mangke lek tambah dawa sing dieling sanes surate sing direnungi malih makanan yang direnungi. Nah, contohnya kata saya nggih, sing direnungi malih sanes surate. Nah, maka baca surat yang sedang, yang pendek-pendek. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang kedua, bagaimana cara mentalkin orang yang mau meninggal. Jadi sunnah bagi kita yang sehat ketika menghadapi orang yang muhtadhar. Muhtadhar niku tiyang ingkang sakaratul maut. Bahasa Arabnya muhtadhar. Makanya lek gadah putra mbok jenengi muhtadhar nggih. Muhtadhar orang yang dihadiri kematian. Basa gampang sakaratul maut. Orang yang muhtadhar, para hadirin, kalau kita lagi di hadapannya langsung panjenengan talqin. Nah, talqinnya gimana? Pun mboten usah diparingi embel-embel. Gak usah diperpanjang dengan kata-kata, dengan macam-macam kalimat, langsung mawon jenengan dekatkan lisan kita, mulut kita di telinganya, jenengan matur la ilaha illallah. La ilaha, terus diulang-ulang sampai dia paham kalau maksud kita adalah sedang mentalkin. Nah, makanya ini menjadi ilmu buat kita yang hadir. Suatu hari nanti kita pasti akan menjadi muhtadhar, pasti para hadirin. Kita semuanya pasti akan menghadapi yang namanya sakaratul maut.
Sehingga nanti kok ternyata ada di antara keluarga kita yang membisikkan di telinga kita la ilaha illallah, maka itu maksudnya panjenengan disuruh ngikuti baca. Jadi langsung la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha, terus diulangi. Kalau ternyata piyambake pun mengikuti la ilaha illallah, para hadirin pun boten usah diajak ngomong malih. Jangan sampai diajak ngomong ditalkin la ilaha illallah, piyambake nggih manut la ilaha illallah, Pak sawai sing mriko niku damel sinten nggih. Sudah ditalkin kok bahas sawah nggih. Ditalkin kok bahas duit. Pak niku mobil sing abang dienggo sapa? Anak pertama napa anak sing nomor kalih? Enggak usah, sudah cukup itu jadikan ucapan terakhirnya, karena hadisnya sangat jelas sekali, man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah itu masuk surga. Yang akhir berarti yang paling akhir. Sing akhirnya kok bahas sawah nggih mboten akhir malih namine gitu mboten. Nah, kedah diulang. Nah, itu cara mentalkin. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kita bacakan Fatihah para hadirin. Kagem para luhur-luhur kaula panjenengan sedaya, wabil khusus untuk para luhur Masjid An-Najah dan para kiai-kiai di Tanjung Sari, para guru-guru mulia kaula panjenengan sedaya, semoga dengan berkahnya Fatihah Allah menjadikan kubur beliau semuanya menjadi taman daripada taman surganya Allah Subhanahu wa taala, diampuni segala dosa, diterima amal baiknya, dan juga Allah Subhanahu wa taala membangkitkan beliau semuanya kelak bersama rombongan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah ila ruhi sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa azwaji wa dzurriyyatihi wa jami' ashabi Rasulillah wa ansar Rasulillah al-muhajirin al-mujahidin fi sabilillah ajma'in. Wa summa ila ruhi liman istama'na hahuna bisababihim wa talawna li ajlihim ila ruhi Bahyai Hasan Rafi'i wa zawjatihi wa ila ruhi Bahyai Jais wa zawjatihi wa ila ruhi Bahyai Istadi wa zawjatihi wa ila ruhi Bahyai Dimyati wa zawjatihi wa ila ruhi Bahyai Irjam Bahyai Khudari Bahyai Taha wa ila ruhi Bah Isri wa zawjatihi wa ila ruhi Bah Jum'at wa zawjatihi wa ila ruhi Bah Salbiyah wa zawjiha wa ila ruhi Bah Mansur wa zawjatihi wa usulihim wa furuihim wa jami'a abaina wa abaikum ummahatina wa ummahatikum wa ajdadina wa ajdadikum wa jaddatina wa jaddatikum wa akhwatina akhwatikum ya hadiruna khasah wa jami' masyayikhina wa masyayikhikum wa jami' amwatil mu'minin mu'minat muslimin muslimat ammah أينما كانوا وهل تروهم في مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة برحمة الله يعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفاتهم في الدين والدنيا والآخرة ونهدي لهم الفاتحة. Sebelum kami tutup dengan suratul Fatihah, para hadirin, kami ingin menyampaikan undangan insyaallah sebagaimana acara tiap tahun di Majelis Asy-Syifa kita mengadakan acara Maulid Nabi, Maulid Akbar, sekaligus haul daripada guru mulia kami Abuya Alaim Hasan bin Ahmad Baharun, pendiri pondok pesantren tempat kami belajar, pondok pesantren Darul Lughah wa Dakwah, dan juga sekaligus dalam rangka tasyakuran milad Majelis Asy-Syifa, milad Majelis Asy-Syifa di Tulungagung yang insyaallah akan diadakan di tanggal 11 hari Kamis malam Jumat tanggal 11 September yang akan datang. Hari Kamis malam Jumat ba'dal Isya bertempat di markas besar Majelis Asy-Syifa Dusun Belimbing, Desa Jeli, Kecamatan Karangrejo. Acaranya untuk umum muslimin dan muslimat yang insya Allah akan dihadiri para ulama, para kiai di Tulungagung dan Kediri dan sekitarnya, dan juga akan dihadiri oleh para habaib, dan yang mengisi tausiah insya Allah guru kita semuanya Buya Yahya dari Cirebon. Monggo sarang-sarang para hadirin hadir untuk umum muslimin dan muslimat
kami sangat berharap kehadiran panjenengan semuanya untuk bersama-sama memeriahkan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ini ada pemberitahuan peringatan Maulid. Terus nih. Terus ya, lagi. Saya baru tahu ini soalnya. Juga peringatan Maulid Akbar sana 3 Desember ya. Peringatan Maulid Akbar. Terus ya. Peringatan Maulid Akbar satu hati di Al-Bahjah di tanggal 10 September Rabu malam Kamis, yaitu bertepatan dengan rutinan biasa, rutinan bulanan, Rabu malam Kamis ba'dal Isya jam 7:30 sampai selesai di Pondok Al-Bahjah Pingka 1 bersama guru kita Buya Yahya. Jadi tanggal 10-nya di Al-Bahjah, tanggal 11-nya di Asifa di Jeli. Ya, monggo sareng-sareng dihadiri. Para hadirin ini berarti ada perubahan jadwal, mungkin beberapa waktu saya mengumumkan Maulid Akbar di Al-Bahjah tanggal 3 Desember. Nah, ini direvisi ya, Maulid Akbarnya tanggal 10 besok ya, tanggal 10 besok insyaallah di Al-Bahjah Pingka 1. Monggo dihadiri untuk umum muslimin dan muslimat. Dan kita doakan semoga peringatan-peringatan Maulid juga yang ada baik di Tanjung Sari ataupun di Al-Bahjah, di Asifa dan seluruh para kiai, para ulama, para asatid yang mengadakan acara Maulid Nabi, semoga diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikirimkan pejuang-pejuang yang ikhlas ahli surga dan kita dipilih termasuk diantaranya. Dan kita bacakan suratul Fatihah juga dengan niat semoga semua yang hadir di malam hari ini Allah berikan kepada kaula panjenengan sedaya umur yang panjang dalam ketaatan serta sehat walafiat. Allah ampuni segala dosa kita. Allah jadikan hati kita hati yang bersih, tidak ada kebencian, tidak ada dendam, tidak ada kedengkian dan segala penyakit hati terhadap orang lain. Dan semoga kita berharap juga kepada Allah, negara kita Republik Indonesia diberikan keamanan, ketentraman, kedamaian oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Presiden kita diberikan kekuatan untuk menjaga republik ini dan semoga pejabat-pejabat yang zalim diberikan hidayah oleh Allah. Pejabat-pejabat yang ternyata tidak Allah takdirkan untuk mendapatkan hidayah, Allah jauhkan dari menata dan ikut mengurusi daripada rakyat dan pemerintahan Indonesia. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kota kita tercinta Tulungagung dari segala macam kerusakan, dari segala macam kebencian dan dari segala macam hal-hal yang tidak kita inginkan. Dan semoga Allah mengabulkan semua hajat kita, hajat dunia, hajat akhirat. Allah bahagiakan kita di dunia dan akhirat. Yang sakit pulang dari tempat ini semoga semua penyakitnya disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang punya hutang semoga dengan berkahnya bulan Maulid dan berkahnya Maulid yang kita dibaca di malam hari ini dan berkahnya suratul Fatihah pulang dari sini semuanya hutang kita dilunasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah berikan kepada kita rezeki yang halal, banyak barakah. Allah jauhkan kita dari yang haram, Allah cukupkan kita dengan yang halal. Dan semoga segala masalah-masalah kita dalam kehidupan dunia ini segera Allah selesaikan dan Allah datangkan segera solusinya. Dan semoga Allah takdirkan kaula panjenengan sedaya saged segera ziarah Makkah lan Madinah, menjalankan ibadah haji dan umrah dan ziarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Allah wafatkan kita setelah panjang umur dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah bi jahin nabi wa alin nabi wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam bi sirril Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf dan mohon doa selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Sumarudal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad